Sesungguhnya orang yang melaksanakan maksiat di bulan ini asaddu iqaban, maka Allah tingkatkan siksa atau azabnya. Berbeda enggak pahalanya bersedekah hari Rabu dan bersedekah hari Jumat? Boleh enggak kita Ustaz mengadatkan satu amalan itu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak, kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita yang terlupa, di malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man shalla alayya hina yusibuhu asran wa yumsi asran atrokathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa umatku bersolawat kepadaku pagi 10 kali subuh, sore 10 kali ba'da maghrib, atrokathu syafa'ati yaumal qiyamah, maka kata Nabi, engkau layak mendapat syafaatku di hari kiamat nanti. Bulan yang dimuliakan itu dalam hadis Nabi ada 4. 3 berurut, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Hijjah, Muharram, Rajab. Kemudian, kenapa disebut dengan bulan haram? Seorang pakar tafsir Madinah, almarhum As-Syekh Profesor Dr. Ali As-Sobuni dalam sebuah tafsirnya, Summiyat huruman, disebut dia dengan bulan haram. Bulan haram itu yang 4 ya, bukan Muharram maksudnya. Rajab yang tadi itu, Dzulqa'dah, Hijjah, Muharram dan Rajab. Disebut dia dengan bulan haram li'annaha mu'azzamatun muhtaramatun, karena bulan haram tersebut adalah bulan yang diagungkan dan dimuliakan Allah. Nah, kita potong sedikit. Kenapa Muharram ini diantaranya adalah bulan yang dimuliakan Allah? Dalam tafsir Ar-Razi atau Fakhruddin Ar-Razi disebutkan, wa maknal hurum, adapun pengertian haram atau bulan mulia, kenapa dia sampai dimuliakan Allah? Annal maksiyata fiha asaddu iqaban. Sesungguhnya orang yang melaksanakan maksiat di bulan ini asaddu iqaban, maka Allah tingkatkan siksa atau azabnya. Wa ta'ata fiha, dan orang yang melakukan ketaatan kebaikan di bulan ini aksaru sawaban, Allah lipat gandakan pahalanya. Berbeda enggak Pak, Bu, berpuasa di hari Senin dengan berpuasa pada bulan haram? Beda dari segi fadilah. Berbeda enggak pahalanya bersedekah hari Rabu dan bersedekah hari Jumat? Beda. Kenapa? Jumat itu Sayyidul Ayyam, bulan atau hari yang dimuliakan Allah. Penghulu hari itu dalam setahun bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan hari Tasyrik, tapi hari Jumat.
Beda nggak mati mati hari Selasa dengan matinya hari Jumat? Beda. Beda sekali. Man mata yauma au lailatal jum'ah. Siapa yang mati hari dan malam Jumat? Kapan disebut hari dan malam Jumat? Kamis sore tenggelam matahari sampai Jumat sore tenggelam matahari. Siapa yang mati di situ? Wawaqa fitnatal kubri. Aman fitnah kubur. Maksudnya fitnah di situ adalah azab. Kenapa? Orang yang mati di hari dan di malam Jumat tak disoal sama malaikat sampai datangnya kiamat. Itu tafsirnya. Jadi aman. Wawaqa fitnatal kubri. Aman azab kuburnya. Sampai kapan Ustaz? Ila yaumil kiamat. Sampai dunia ini kiamat. Itulah mulianya hari dan malam Jumat itu. Makanya seorang guru besar, ulama besar Makkah, almarhum Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, apa dia kasih nasihat untuk kita? Man lam yastafid bi hurmati zamani wal makan fahuwa khusran. Siapa yang tidak mampu memanfaatkan kemuliaan waktu dan tempat, sungguh dia telah rugi. Waktu beda nggak beramal hari Rabu dengan malam Jumat? Beda. Makanya siapa yang menyanyiakan malam Jumat rugi. Kan bukan mesti baca surah Yasin aja kan Pak? Surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah, semua dibaca. Boleh nggak kita Ustaz mengadatkan satu amalan itu aja? Boleh. Dalilnya mana? Nabi Muhammad itu mengadatkan dirinya solat setiap hari Sabtu tidak di Nabawi tapi di Masjid Kuba. Jadi Nabi Muhammad itu setiap hari Sabtu solatnya di Masjid Kuba. Makanya orang umrah, orang haji seakan wajib berziarah ke Kuba, meniru apa yang dilakukan Nabi. Siapa yang solat di Masjid Kuba pahalanya seperti umrah. Nah, apalagi di Kuba itu ada seorang sahabat Nabi, setiap sholat bacaannya cuman kul huwallah, nggak ada yang lain. Bukan tak hafal Quran dia. Asal sholat kulhu, asal sholat kulhu, maghrib isya subuh kulhu. Suatu hari imamnya nggak datang. Dia disuruh jadi imam. Kata kawannya, janganlah kulhu kau baca. Ya aku mau baca kulhu, kalau nggak kalian aja lah imam. Tetap dibaca kulhu juga. Datanglah Nabi hari Sabtu. Sakau ilan Nabi, mengadulah sahabat kepada Nabi. Dipanggil sahabat lah. Kenapa kulhu aja yang kau baca dalam sholat? Aku suka dengan kulhu itu. Kenapa? Di situ ada kalimat tauhid. Di situ ada eksistensi keberadaan Allah. Lam yalid. Suka aku membaca itu ya Rasul. Dan yang kedua ya Rasul, engkau yang bilang 3 kali membaca kulhu Allah seperti menghatamkan satu Al-Quran. Aku ingin coba menghatamkan Quran berkali-kali dalam solatku. Diam Nabi. Kalau Nabi diam apa tandanya? As-sukutu alamatar ridho. Diamnya Nabi pertanda dia setuju. Sama ibu kan dinikahi kan gitu juga dulu tandanya. Sukanya kau sama si Ucok, jangan dipaksa dia untuk menjawab. Kalau diam aja dia, udah oke lah itu. Nah, begitu, karena diam itu pertanda. Iya, diamnya perempuan itu pertanda dia setuju. Jadi tuan kari jangan dipaksa, jawablah, lama kali pun. Suka enggak? Udah diam kawan, udah oke itu. Jangan dipaksa-paksa lagi untuk menjawab. Terakhir dipaksanya berubah jawaban. Nah, jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Balik kita ke pangkal. Sama itu, kalau kita sholat sunat, puasa sunat selain Ramadan, iya pahalanya sekedar sunat. Tapi kalau bapak sholat sunat puasa, sholat sunat di bulan Ramadan, apa kata Nabi? Pahalanya dilepelkan dengan pahala wajib. Berarti kan kemuliaannya berbeda. Asamalah. Jadi siapa yang meningkatkan ketakwaan di bulan ini, meningkatkan ketaatan di bulan ini, aksaru sawaban. Allah lipat gandakan pahalanya. Siapa yang melakukan kesalahan di bulan ini, asaddu ikoban, Allah lipat gandakan juga siksanya. Kesimpulan sementara, kalau tak sanggup melakukan kebaikan, minimal jangan bikin kesalahan. Nah,
Selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Summiyat huruman, disebut dia dengan bulan haram, li'annaha mu'azzamatun muhtaramatun tatado'apu pihat ta'atu. Dan dia adalah bulan meningkatkan ketaatan. Nah, sekarang kita jelaskan, kita potong sampai di sini. Allah itu memandang hambanya tidak kuantitas tapi kualitas. Nah, kita tengok. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi manusia yang terbaik di hadapan Allah itu yang bagus amalnya, bukan yang banyak amalnya. Berarti dalam pandangan Allah bukan matematikanya. Jadi manusia yang terbaik itu bukan usianya 100 tahun mati, biarlah pendek tapi bermanfaat. Maka ada 3 lapas. Ajal, usia, umur. Sama enggak ini? Beda. Ajal dalam bahasa Arab, usia dalam bahasa Medan. Artinya apa? Batas kehidupan. Kau lahir sampai mati umurmu sekian. Dah, kalau udah datang waktunya, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Bagaimana cara menghabisi usia itu disebut dengan umur. Bahasa Arabnya umrun. Kata dasarnya amaro. Kalau ditasrif, amaro yakmuru umron wa imarotan wa makmuron. Makmur, tahu Bapak Makmur kan? Yang di sebelah ALS kawannya Halmahera itu. Nah, makmur. Makmur itu artinya apa? Sukses, jaya, beruntung, berhasil. Jadi usia itu kuantitas, umur itu kualitas. Jadi kita definisikan umur itu segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Sekarang kita anggaplah kita semua mati usia 75 tahun. Kalau pakai usia Nabi lebih pendek lagi Pak. Nabi 63. Jadi kalau ada yang datang di 40 tahun, 23 tahun lagi. Si panjang itu 4,5 presiden masih bisa ditengok mukanya. Kalau yang datang di usianya 50 tahun, 13 tahun lagi. Kalau ada 60 tahun, 3 tahun lagi. Yang agak masalah itu Pak, 62 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, ini yang patut. Kita rata-ratakanlah dulu. Kita sekarang kita bikin usia kita rata-rata 40 tahun. Kalau matinya 75 tahun, berarti masih ada waktu 35 tahun lagi. Sisa waktu yang 35 tahun ini mau kita habiskan untuk kuantitas tanpa berkualitas atau kita penuhi dengan kualitas. Artinya apa? Apa yang ada dari kita? Oh, aku gak punya ilmu, tapi aku punya tenaga. Dengan tenagamu kau impakkan kemaslahatan umat. Aku gak punya tenaga, megang parang aja aku gak bisa. Cuman aku punya ilmu, mengajar kau. Aku harta tak punya, tenaga tak punya, tapi duitku banyak. Berbagi dengan hartamu. Apalagi di bulan Muharram ini Bu, banyak bersedekah. Sedekah kan amalan orang kaya Ustaz? Enggak, orang miskin juga bisa bersedekah. Sahabat Nabi yang miskin, Abu Dzar, sangkan miskinnya cerita sedekah, pergi dia dari majelis ilmu itu. Kenapa? Tak berani dia berandai-andai, sangkan miskin yang gak ada duitnya. Dihibur Nabi, oh Abu Dzar, iza tobakta marokotan fa'aksir ma'awatat jironak. Oh Abu Dzar, kalau kepingin kau bersedekah tapi kau tidak banyak duit, cukup kau banyakkan kuahnya, kau bagi-bagi sama tetanggamu. Begitulah diajarkan Nabi. Ini kan musim durian Bu. Kalau kepingin sedekah itu aja, beli kacang hijau 10 kilo, santannya 2,5 ember. Wah, dari apa nih? Wah, dari mama, apa itu? Kuah. Paralah mama kau bersedekah tinggal kuah, nggak ada wak tengok lagi kacangnya. Iya wak, kata mama, wak tinggal beli roti tawar, celup-celupin gitu. Ya, kau tak siap diceritai jangan bikin. Bahasa Medannya life is a choice, hidup itu adalah pilihan. Jadi Bapak jamaah dimuliakan Allah. Jadi apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Tata doa pupihat ta'atu, tingkatkan ketaatan apa saja. Kemudian
Wa yahrumul qitalu fiha, dan bulan Muharram ini adalah bulan dilarang qital. Qital itu perang itu bunuh-bunuhan. Awal mulanya ya tak boleh berperang 4 bulan. 12 bulan itu 4 bulan stoplah kita genjatan senjata. Tapi ayat ini nanti dihapus dengan turunnya surah At-Taubah. Kenapa? Awak udah genjatan senjata, dihajar orang itu juga, maka turun perintah dari Allah. Kalau itu yang terjadi, perangi juga walaupun pada bulan haram. Nah, saya nggak mau jelaskan itu. Tadi kan Muharram itu bulan perang. Perang itu lawannya apa? Nah, tunggu dulu. Perang itu SKT. SKT lawannya damai. Damai itu rukun. Berarti bulan Muharram ini bulan rukun. Di rumah tangga, rukun-rukun belaki, rukun-rukun bebini, rukun-rukun beranak, rukun-rukun bemenantu, rukun-rukun bebesan, rukun-rukun bebertua. Itulah keluarga. Sikit aja ku jelaskan keluarga. Keluarga itu isinya minimal 3. Ayah, oma, anak. Ayah itu lampu. Bayangkan kita mengaji tanpa lampu, gelap. Maka rumah tanpa lampu bagai malam tanpa bintang, gelap. Berarti kalau begitu suami itu adalah lampu menurut ilmu perlampuan. Jangan tanya dalil yang nggak ada di sini. Menurut ilmu perlampuan, lampu suami ada 3. Di mana Bapak? Ada suami lampu senter, keluar terang ke dalam gelap. Apa artinya? Menyenter bisa, disenter tak terima. Sibuk mencari kesalahan orang aja kerjanya, tapi dia disalahkan. Udahlah, udah paham lah Bapak itu melanjutkan ya. Ada orang tua kayak gitu. Ibu dulu kutanya, ada suami kayak gitu Bu? Semangat kali bilangnya. Yang kedua, ada suami itu lampu lilin. Lilin keluar terang tapi dibakarnya badannya, gitu lilin kan Pak. Disuruhnya orang sholat, suruhnya orang puasa, suruhnya orang mengaji, suruhnya orang baik, tapi dia meninggalkan apa yang disuruhnya. Dengan ilmu dan didikannya anak istrinya masuk ke surga, dia kos ke neraka. Ya itulah. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantara, inggar sasing tulodo, ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Depan contoh, tengah pengayom, belakang pendorong, sukses anaknya, bahagia orang tuanya. Kalau begitu metode mendidiknya. Nah, itulah menyuruh tapi tak berbuat. Rusak, anak takkan hormat kepada orang tuanya. Yang paling bagus itu orang tua yang mana? Suami yang mana? Ayah mana yang bagus? Lampu dinding. Dulu ketika saya belajar di pondok pesantren Ma'had Al-Mustafawiyah Purba Baru, pakai lampu dinding. Bahasa Arabnya lampu teplok. Lampu dinding tuh keluar terang, ke dalam terang. Itu kan Pak? Menyinari bisa, disinari bisa. Kalau ada ayah kayak gini di rumah, kalau ada suami kayak gini di rumah, ibu wajib sujud syukur tersungkur-sungkur. Kenapa? Allah turunkan suami yang baik seperti ini. Nah, ya Bapak yang mana nggak tahu lagu Bapak lah itu. Jangan serius sekali lah nengok aku kayak gitu. Nah, kemudian apa lagi isi keluarga itu? Istri. Istri itu Allah menciptakan istri ini dari mana? Wanita dari kepala? Tidak, karena dia dicipta bukan untuk dipuji-puji. Allah menciptakan wanita dari mana? Dari kaki? Tidak, karena dia dicipta untuk bukan dipijak-pijak. Dari mana Allah ciptakan wanita itu? Dari rusuk yang bengkok sebelah kiri didekatkan dengan jantung. Kenapa? Karena dia dicipta untuk dijaga, untuk dilindungi, untuk disayangi, bukan untuk disakiti. Nah, kalau begitu, yang harus diingat apa? Sehebat apapun ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sehebat apapun wanita bapak di luar rumah, wanita itu maksudnya istri ya. Sehebat apapun istri bapak di luar rumah, dia tetap datang dari benda yang bengkok. Kalau begitu, menurut ilmu perbengkokan, tadi ilmu perlempuan,
Bengkok istri ada 3. Tengok Bu, di mana Ibu sekarang? Ada istri bengkok ubi. Coba bayang-bayangkan dulu bagaimana meluruskan ubi bengkok. Luruskan aja, patah. Akali dulu. Oh, direbus dulu biar lembek. Luruskan, patah. Oh, digoreng dulu biar gembur. Luruskan, patah. Artinya apa? Inilah bini yang nggak bisa dikasih tahu. Nah, jangan serius sekali nengok aku, belum selesai lagi. Inilah cobaan untuk bapak. Inilah cobaan untuk bapak. Ya kenapa bapak dulu mau sama ibu tuh? Dulu dipuji-puji, kaulah bulan, kaulah bintang. Sekarang gara-gara kau aku banyak utang. Banyak kali kredit ibu tuh. Nah, ini artinya apa? Seorang suami dalam kitab Uqudul Lujain Syekh Nawawi disebutkan, seorang suami yang sabar akan tabiat dan keburukan istrinya, Allah kasih dia pahala kesabaran Nabi Ayub mendapati penyakitnya. Luar biasa kalau bapak sabar. Gak tahu lah aku cuman teori aja nih, bapak lah itu. Yang kedua, ada lagi istri itu bengkok rotan. Kiri bengkok, kanan bengkok juga, belakang bengkok, depan bengkok. Dua pengertiannya. Dia bengkok tergantung siapa yang bengkokkan. Kalau bapak bengkokkan dia ke sorga dia. Kalau bapak bengkokkan dia ke neraka dia. Berarti dia tergantung siapa yang membengkokkannya. Nah, kalau bengkok-bengkok pengertian yang keduanya apa? Itulah manusia. Kadang lurus, kadang bengkok. Sekali-sekali lurus, sekali-sekali melawan. Ya biasalah Pak, masih manusia bini bapak itu belum naik tingkat jadi malaikat. Dia kala-kalinya kita, dek, pergi aku kerja ya dek, siap bang. Jangan keluar ya dek, siap bang. Jumpa di mall, kau kok keluar dek? Kenapa rupanya? Abang bilang kan jangan keluar dari depan, dari samping aku katanya. Karena pintu orang itu 3, depan, samping, belakang. Itu maksud bapak tubuh, disebut sedikit maksudnya untuk rame. Kalau dibilang tak boleh dari depan, berarti tak boleh itu dari belakang, kanan, kiri, atas, muka, selatan, barat, daya, semuanya. Ada suami kita kayak gitu, istri kita? Ada. Gak mungkin gak ada. Nah, yang ketiga, ada lagi istri itu bengkok besi. Bagaimana meluruskan besi bengkok? Lebih mudah daripada meluruskan ubi bengkok. Bawa ke tukang las. Dibakar toko, bakar toko, bakar toko, bakar toko, bakar toko. Toko itu maksudnya nasihat. Merepet dia nasihat, bengkok dia nasihat. Bakar toko, tok, tok. Sekali lurus, pantang untuk bengkok lagi. Bu, di mananya ibu di antara 3 ini? Usah jawab. Nah, ibu lah yang tahu itu. Nah, anak-anak, karena tak banyak anak-anak sini, nggak ada gunanya ku ceritakan, ku lanjutlah. Jadi keluarga itu istrinya apa? Ayah, oma, anak. Apa pesan Allah untuk keluarga? Ku ampusakum. Sebelum itu ku jelaskan. Bapak nikah dulu, surat nikahnya warna apa? Merah. Merah, perempuan yang hijau bu, mau melawan pula lagi. Surat nikah perempuan itu warnanya apa? Hijau. Kenapa mesti hijau? Karena sorga itu warnanya hijau. Raudhah, taman itu kan hijau. Maka ketika sah, Tuhan pun berkata, hei wanita, hei istri, tugasmulah menjadikan rumahmu laksana sorga. Apa sih sorga itu? Tenang, damai, nyaman, hening. Kalau begitu artinya apa? Kalau di rumah tangga ibu harga ketenangan itu mahal harganya, mohon maaf saya katakan, ibu telah gagal menjadikan rumah itu laksana surga. Nah, 1. Laki-laki surat nikahnya warna apa? Coklat kemaron-maronan. Warna apa itu? Warna api. Ketika bapak resmi jadi suami, sah. Tuhan langsung berfirman kepada suami, hei suami, ku ampusakum wa ahlikum, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga binikmu, jaga anak-anakmu dari panasnya api neraka. Kalau kau nggak bisa jaga dirimu, kau tak bisa jaga anak istrimu,
kau tak bisa jaga keluargamu. Wah, keras sekali Tuhan bilang. Waquduhan nasu wal hijarah, kau dan keluargamu yang menjadi bahan bakar api neraka itu. Yo, kok cerita ini diam semua? Ya sama, kita semua kena ngeri awak kok udah cerita ini. Berarti sisa waktu yang ada buat menjadi umur. Apa itu umur tadi? Sesuatu yang memberi manfaat untuk diri kita, memberi manfaat untuk orang lain. Hidup itu laksana es batang, dipakai tak dipakai cair. Sebelum cair baguslah dibuat kolak dingin, es campur, ada gunanya untuk orang lain. Kayak gitulah maunya kita hidup. Ya Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, apalah yang dilakukan pada bulan Muharram ini? Islah. Al-islah. Islah itu apa? Perbaikan. Apa yang harus diperbaiki? Tasluhul ibadah. Perbaiki ibadah. Dari mana kita mulai? Pendek-pendek aja. Apa yang pertama ditanya Tuhan nanti di hari kiamat? Solat. Berarti kalau begitu solatnya lah diperbaiki sebelum kematian itu datang. Ini kan pengajian COVID ini baru ini saya masuk. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan fokus mengaji dari bab rukun solat. Niat, syarat, takbir, semuanya lah. Rukun solat yang 13 itu akan kita rampungkan sampai salam. Satu pertemuan satu rukun. 13 rukun berarti 13 bulan. Potong Ramadan 2 bulan. Berarti 14 pertemuan. Kalau lanjut terus. Kalau tidak ya udahlah. Lanjutkan ustadz yang lain. Ini namanya air laut asin sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita mulai muqaddimahnya. Saya enggak jelaskan itulah dulu ya. Dan salat. Kemudian apa lagi yang diperbanyak di bulan ini? Puasa. Nah, puasa apa yang ada di bulan ini? Nah, kita baca sedikit aja. Wa'lam anna sauma tatawwu'i salah satu aksamin. Ketahuilah sesungguhnya puasa-puasa sunat itu dibagi 3. Kismun yatakarraru bitakarruris sana. Puasa yang berputar seiring perputaran tahun. Apalah contohnya? Dia tahunan aja. Kasaumi yaumi Arafah, seperti puasa pada hari Arafah. Tanggal berapa itu Pak? 9 Zulhijjah. Orang haji di padang Arafah sedang wukuf. Al-hajju Arafah an-nadamut taubah. Rukun haji yang terbesar wukuf. Rukun taubat yang terbesar menyesal. Tak ada haji tanpa wukuf. Tak ada taubat tanpa penyesalan. Jadi kalau mau taubat itu apa rukunnya? Menyesal. Nyesal kali, jijik kali nengok perbuatan itu. Gitulah menyesal. 2, berjanji tak ngulang lagi. 3, istighfar dengan betul-betul. 4, berkaitan dengan manusia. Minjam, bayar. Minjam gelas, pulangkan gelasnya. Sompel, minta izinnya. Oke dia pulangkan, tak oke ganti. Kan banyak orang begitu. Wah, kami ada acara wirid di rumah kami, minjam lawak 2 lusin gelas wak. Diperiksa aman semua, gitu pulang bersompelan. Kenapa sompel? Alah kayak gitunya, lupanya wak kurasa malam-malam tuh. Awak pula dari salah. Untunglah wak nih hatinya hati malaikat. Ya udahlah. Sempat hatinya hati apa enggak bertumbuk jambak-jambakan orang itu situ. Bu, Pak, dengar ulama dikatakan begini dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Laisal musabu man faraqal ahbab. Bukanlah musibah itu apa yang kehilangan dari apa yang dia cintai. Cinta laki, bini semuanya mati, harta, jabatan dan sebagainya. Bukan musibah besar itu. Karena semua akan mengalaminya, hanya waktu. Siapa start, siapa finish. Walakinnal musaba. Oh, tak boleh kuat-kuat berarti. Storing dia. Walakinnal musaba man haruma alaihi sawa.
Bukanlah musibah itu apa yang dia kehilangan sesuatu yang paling dia cintai, tapi musibah yang terbesar itu orang yang mati-matian melakukan ibadah, tapi kuharamkan kau mendapat kebaikanku, kata Allah. Itu baru musibah. Salat tak tinggal, puasa tak tinggal, sedekah ringan tangan, baca Quran jangan tanya, berzikir tidak ada kalahnya lagi. Satu aja kekurangannya, hobi kali menzikirkan nama orang. Paham kan? Wirid Yasin udah 50 tahun dia Pak, tapi Asmaul Husna sampai sekarang nggak dapat dia. Ustaz kok tahu? Ada orang meninggal malam ketiga bertahlil, kuperhatikan bibir waktu, nggak cocok yang dibilangnya dengan mimiknya. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Pertamanya semangat itu menjawabnya. Al-Mutakabbirul, gitu yang rame-rame hilang saat itu. Al-Wadudul Majidul Ba'idul Sayyidul Hakim. Basi, kuperhatikan nggak cocok. Itu nama Allah itu. Kalau tak hafal diam. Jangan nggak hafal sok-sok. Alawak. Kalau nggak hafal diam saja. Makanya selalu aku bilang kalau malam ketiga bertahlil malam ketiga kan nggak bawa buku Yasin. Ada yang hafal tapi banyak juga yang hafal. Siapa yang bawa tahtim? Saya. Yang rame-rame itu nanti kau baca kuat-kuat. Kenapa? 85% pasukan tidak hafal. Nama Allah itu, pala jangan itu dimain, bikin tahtim pendek, dan dibaca itunya. Kalau nama Allah nggak dapat dia, tapi kalau menceritai nama orang si anu begini, si anu begini, si anu, wih, tak berhenti kamus tuh. Inilah yang paling bahaya itu. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bertobat dengan manusia, minta maaf. Malu aku Pak Ustaz, rasakanlah. Ke surga jangan malu-malu. Awak ke neraka tak malu, ke surga malu-malu. Jadi ada puasa yang berputar seiring perputaran tahun seperti puasa Arafah. Untuk orang haji makruh puasa Arafah karena mereka butuh tenaga. Kalau butuh tenaga lah puasa letoy nanti. Nah untuk orang yang tidak haji sunnah puasa Arafah. Apa pahalanya? Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Diampunkan dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Luar biasa pahalanya. Pahala dosa mana yang diampunkan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, dosa-dosa kecil yang tak sengaja. Sebenarnya jangan pandang kecilnya kesalahan, tapi pandang kepada siapa kita melakukan kesalahan. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah salah. Manusia yang terbaik adalah manusia yang pernah salah. Dia malu, dia insaf, dia menyesal. Dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di hari-hari berikutnya. Jadi kalau ada orang merasa dirinya paling dalam konotasi negatif, paling alim, paling pintar, paling rajin ibadah, paling rajin baca Quran, paling putih, tanpa dia sadari itulah dosa dan kesalahan yang dilakukannya ketika menganggap orang kecil dia besar, menganggap orang hitam dia putih, menganggap orang lemah dia kuat. Aku aja tak pernah merasa putih Pak. Sempat merasa putih, kepedean namanya. Bapak pun kurasa lucu kalau aku menganggap putih. Cuman karena menghargai dia, Bapak senyum-senyum. Kemudian wa Asyura, puasa Asyura. Kapan itu Asyura? 10 Muharram. Satu lagi biar langsung, wa Tasu'a 9. Nabi melewati sekelompok orang Yahudi sedang puasa tanggal 10 Asyura. Kalian ngapain kata Nabi? Puasa. Puasa apa kalian? Asyura. Kenapa kalian puasa? Kami bersyukur. Apa yang kalian syukuri? Karena Allah telah selamatkan Nabi kami dari Musa dari kejaran Fir'aun. Wah, kata Nabi, lebih layak aku atas Musa daripada kalian. Kalau gitu ayo kita puasa tanggal 10. Awal mulanya puasa Asyura itu rutin seperti wajib dibikin Nabi. Tapi ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan nanti, perlahan Nabi meninggalkannya. Kenapa? Maka dibuat Nabi perbandingan. Kalau sampai umurku tahun yang akan datang, artinya kita puasa tanggal 9. Sayang usia Nabi tak panjang. Maka
Kenapa dibikin Nabi tanggal 9, tidak lagi difokuskan tanggal 10, Parrokot, supaya ada pembeda mana ajaran umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad, mana amal umat Nabi Muhammad. Itu makanya dalam kitab Ianatul Talibin ini, dalam mazhab Syafi'i menunggalkan puasa tanggal 10 Muharram saja hukumnya makruh. Jadi nggak boleh, Bu, hanya tanggal 10 saja, maka dia harus digandeng 9 ke 10 atau 10 ke 11. Yang lebih afdal 9, 10, 11. Maka banyak orang bertanya, Ustaz, ada puasa tanggal 11 Muharram? Tanggal 11 itu tak ada, 11 itu gandengan dengan 10. Siapa yang memulainya tanggal 9, 10 udah aman. Tapi siapa yang tidak memulainya dari tanggal 9, dia harus mengakhirinya sampai tanggal 11. Maka ini intinya matematikanya gini aja. 9, 10 atau 10 dan 11. Yang paling paten buat tiga-tiganya, 9, 10, 11. Jadi kenapa dibuat Nabi tadi itu berbeda? Bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Wal hikmatu mukhalifatul yahud. Adapun hikmah dibikin tanggal 9 itu untuk bersalahan dengan orang Yahudi. Artinya ada perbedaan. Oh, tanggal 10 ini ajaran orang apa, puasanya orang Yahudi. Tanggal 9 ini puasanya orang Islam. Dari segi pahala pun tanggal 9 itu lebih besar daripada tanggal 10. Kemudian satu lagi, yang kedua, wa qismun yataqarraru bi taqarruril usbu'. Ada puasa sunnah yang berputar seiring dengan perputaran minggu, cuman 2. Isnin Khamis, Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, dalam Riyadhus Shalihin Muhyiddin Abi Zakaria Sharaf An-Nawawi, kenapa setiap hari Senin kau puasa? Kata Nabi, yauma ulidtu hayya, aku lahir di hari Senin, maka wujud terima kasihku kepada Allah, puasa aku di hari Senin. Ulang tahun puasa, biasakanlah. Kalau ulang tahun puasa, jangan ulang tahun niup lilin lagi. Kalau dulu kan gitu, Bu, biar meriah ulang tahunnya sebanyak usia lilinnya. 75 usianya, 75 tahun, 75 lilinnya. Itu suruh mengembus api, nenek itu belum pada mati, padam duluan nenek itu. Kebanyakan yang dihembus. Kemudian kenapa kau puasa hari Kamis? Amal baik dan buruk dilapor kepada Allah hari Kamis malam Jumat. Aku ingin puasa di hari Kamis supaya Tuhan tahu ketika amalku dilapor, dia tengok aku sedang ibadah. Kalau hari kita berdosa hari Selasa, berdosa hari Rabu dicatat tapi belum dilapor, maka usahakan sebelum Kamis udah bertobat. Sama ada dosa itu dilapor zaman. Kapan itu? Dalam banyak riwayat, satu dosa ke dosa lain ada kesempatan untuk memperbaikinya kurang lebih 6 jam. Jadi kalau berdosa kita jam 6 pagi, usahakan sebelum jam 12 siang kita telah memperbaiki dosa itu, baik kepada manusia ataupun secara vertikal kepada Allah. Yang terakhir, ada puasa yang berputar seiring perputaran bulan. Akal ayyamil bid, puasa putih, puasa bid, 13, 14 dan 15 kalender Komariah. Jangan pakai kalender Masehi. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, berarti bulan Muharram ini kita diajak 2 saja. Pertama, muhasabah diri. Kajilah, bertambah usia 1 tahun, hakikatnya berkurang jatah kehidupan 1. Makin sering berganti tahun baru, semakin sering kita menuju liang lahat. Yang kedua, islah, perbaiki. Apa yang harus perbaiki diri, perbaiki ibadah. Nah, ibadah yang paling besar nilainya di bulan ini cuman 2, puasa, satu lagi wattawasi'atu 'alal iyal. Apa itu wattawasi'atu 'alal iyal? Meluaskan perut. Ya, meluaskan perut keluarganya. Ini tugas bapak sebenarnya. Biasa bapak kasih istri makan, jatah makan 50.000, kasih cepek bulan ini, Pak. Biasa bapak kasih anak bapak makan kecepek, kasih udang. Biasanya udang, kasih lobster sekalian. Nah, kalau biasanya makan dencis, kasihlah guring.
Biasa makan kembung kuning, kasihlah kakap sekali-sekali. Senang gak anak bapak? Biasanya dencis melulu. Tiba-tiba bawa dia udang tiger yang besar itu. Senang dia makannya. Senangnya anak, senangnya istri, maka Allah akan luaskan rezeki bapak di tahun itu. Jadi bapak yang masih ada lagi duit-duit simpanannya, besok keluarkan. Udah aku bilang ya bu. Jadi luaskan perut keluarga biar sonang dia makan bulan ini. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini dululah malam nih. Mudah-mudahan tausiah malam ini bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.